Ah, bengong lah itu yang Semar mendengarkannya. Oh, apa iya? Apa iya Arjuna kayak gitu? Wah, heran lah itu guys Eyang Semar. Karena setaunya Eyang Semar, Arjuna itu adalah kesatria yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang kembali di channel Umarusano. Seperti biasa, aku selalu berharap agar kita semua selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia apapun keadaannya. Kembali lagi di Rueceh, Ruang Ngoceh Umaruseno. Ngoceh bukan sembarang ngoceh. Kali ini kita masih membahas tentang legenda, dan legendanya masih berasal dari Jawa Timur. Legenda ini berjudul Asal-Usul Gunung Arjuna. Konon dikisahkan guys, Gunung Arjuna ini pernah mengguncang Kayangan dan hampir membahayakan seluruh makhluk yang ada di bumi. Kenapa bisa begitu? Langsung aja kita mulai ocehan kita. Yuk! Sesuai namanya, Gunung Arjuna ini dulunya pernah dijadikan tempat pertapaan dari seorang kesatria yang bernama Arjuna. Guys sudah bisa menebakkan siapa Arjuna yang dimaksud, terutama bagi guys penggemar serial epik Mahabharata. Iya benar, Arjuna yang merupakan salah satu kesatria dari Pandawa 5. Yang ganteng itu. Selain ganteng, Arjuna ini juga merupakan pemanah terbaik di dunia. Pernah memenangkan sayembara untuk menikahi Draupadi, putra dari Dewa Indra, memiliki anak bernama Abimanyu, memiliki cucu bernama Parikesit. Nah, Parikesit ini guys merupakan raja yang adil dan bijaksana, mampu mesejahterakan seluruh rakyatnya. Arjuna juga merupakan teman baik dari Krishna, mempunyai guru namanya Guru Drona. Dan guys, ada perihal tentang Arjuna yang tidak diceritakan dalam serial Mahabharata, tapi diceritakan dalam pewayangan Jawa, yaitu pengasuhnya Arjuna yang bernama Dewa Ismoyo atau Eyang Semar. Nah, selebihnya mengenai Arjuna yang belum disebutkan tadi, kalian boleh menambahkannya di kolom komentar ya guys. Oh ya guys, Arjuna ini mempunyai hobi yang gak main-main. Arjuna ini hobi banget berkelana, menuntut ilmu, dan bertapa. Nah memang ya guys, kesaktian-kesaktian yang dimiliki oleh Arjuna itu diperoleh dari para dewa dari hasil pertapaannya. Namun guys, meskipun Arjuna ini sudah sakti mandraguna, udah sakti banget gitu ya guys, namun karena hobinya itu tadi guys, maka Arjuna selalu ingin menambah kesaktiannya. Maka guys, untuk menambahkan kesaktiannya lagi, Arjuna melakukan lagi hobinya itu guys, yaitu bertapa. Maka mulailah Arjuna bertapa di atas sebuah gunung dengan penuh ketekunan dan dengan penuh kehusyuan dalam waktu yang lama. Dan Arjuna pun terus khusyuk menikmati pertapaannya. Sampai-sampai guys dia gak menyadari kalau gunung tempat dia bertapa itu tumbuh guys, semakin besar dan semakin menjulang tinggi. Tiap hari gunungnya semakin bertambah tinggi. Dan dikatakan guys, diceritakan dari tubuh Arjuna itu mengeluarkan sinar dengan kekuatan yang luar biasa. Pembawaannya Arjuna guys sampai-sampai membuat burung tuh enggan guys terbang di atas kepala Arjuna, karena takut burung itu terbang aja akan mati dan tersungkur loh guys. Begitulah guys pertapaannya Arjuna. Dan Arjuna ini benar-benar gak nyadar kalau gunung yang dia dudukin itu tiap hari makin besar dan makin tinggi guys. Tiap hari makin menjulang tinggi, tiap hari makin menjulang tinggi, hingga guys puncak gunungnya itu hampir mencapai Kayangan. Dan hal tersebut guys membuat geger para dewa di Kayangan, karena Kayangan berguncang. Kawah Candra di muka mendidih menyemburkan muntahan lahar, dan petir menggelegar di siang bolong. Melihat hal itu, Batara Guru pun memanggil Batara Narada untuk turun ke bumi dan untuk menemui Arjuna dan untuk menghentikan pertapaannya Arjuna. Dan Batara Narada pun langsung melaksanakan perintah. Beliau pun turun ke bumi untuk menemui Arjuna. Setibanya di sana di tempat Arjuna bertapa, Batara Narada pun langsung menegur Arjuna. "Anandaku Arjuna, bangunlah nak, bukalah matamu, hentikan pertapaanmu. Bila kau tak hentikan pertapaanmu, kau akan membuat semua makhluk celaka, bahkan kau juga bisa mencelakai para dewa."
Namun guys, Arjuna tetap saja khusyuk dalam pertapaannya. Dia diam aja guys, gak bangun itu, gak melek Arjuna guys. Lalu Batara Narada pun kembali menegur Arjuna. "Nak, Arjuna, bangunlah nak. Akan kutambahkan lagi kesaktian apa yang kau pinta." Tapi guys, Arjuna tetap aja itu diem aja, khusyuk aja dalam pertapaannya. Batara Narada pun bingung. Akhirnya guys, Batara Narada tidak berhasil membujuk Arjuna. Dan Batara Narada pun guys akhirnya kembali pulang ke Kahyangan melaporkan hal itu kepada Batara Guru. "Ampun Batara Guru, saya telah gagal untuk menghentikan Arjuna dari pertapaannya." Mendengar laporan dari Dewa Narada itu, Batara Guru pun memikirkan cara lain bagaimana cara untuk menghentikan pertapaannya Arjuna. Lalu guys, diperintahkanlah 7 orang bidadari yang sangat cantik dan molek untuk turun ke bumi untuk menemui Arjuna dan untuk menggoda Arjuna. Maka 7 bidadari yang sangat cantik dan molek itu pun turun ke bumi dan menemui Arjuna. Sesampainya 7 bidadari itu di sana, mulailah mereka melancarkan aksinya. Mereka mulai merayu Arjuna, mereka mulai menggoda Arjuna. Segala macam cara dilakukan oleh 7 bidadari itu. Tapi guys, Arjuna sama sekali tidak bergeming. Jangankan bergeming guys, ngintip gini aja enggak guys. Arjuna tetap diem aja, khusyuk aja dalam bertapanya guys. Berkali-kali dirayunya oleh para bidadari-bidadari itu guys. Cantik dan molek guys. Tapi Arjuna diam aja. Sampai akhirnya para bidadari itu putus asa dan kembali lagi pulang ke Kahyangan. Bidadari-bidadari itu pun melaporkan kepada Batara Guru bahwa mereka telah gagal menggoda Arjuna. Kembali lagi Batara Guru mencari cara bagaimana cara untuk menghentikan Arjuna. Karena guys, puncak gunung itu kian hari kian tumbuh dan sudah hampir nyentuh Kahyangan guys. Sudah hampir dekat. Ini kalau Arjuna tidak segera dihentikan, macam mana pula nanti yang bencana yang akan terjadi. Lalu guys, Batara Guru pun memerintahkan sepasukan dedemit untuk turun dan menakut-nakuti Arjuna. Maka turunlah itu sepasukan dedemit yang mukanya serem paling ganas untuk datang ke Arjuna. Dan mereka pun melancarkan aksi mereka. Mereka serang Arjuna, mereka takut-takuti Arjuna, mereka pokoknya guys, segala cara dilakukan oleh pasukan dedemit itu untuk menakut-nakuti Arjuna. Tapi guys, Arjuna ini tetap aja diem, nggak melek, nggak bergeming, tetap aja dia khusyuk dalam pertapaannya. Hingga dedemit-dedemit itu pun menyerah dan kembali lagi ke Kahyangan dan melaporkan hal tersebut kepada Batara Guru. Apalagi yang harus aku lakukan ini untuk menghentikan Arjuna? Sementara Kahyangan terus berguncang. Itu puncak gunung sudah mau nyampe Kahyangan. Dan tiba-tiba Batara Guru ingat pengasuhnya Arjuna yang bernama siapa tadi? Eyang Semar. Batara Guru pun guys langsung memerintahkan Dewa Narada untuk menemui Eyang Semar agar Eyang Semar menghentikan pertapaannya Arjuna. Dan gak pakai lama guys, Dewa Narada pun langsung meluncur menemui Eyang Semar. Sesampainya di tempat Eyang Semar, Dewa Narada pun menceritakan maksud dan tujuannya datang. Nah, diceritakanlah tuh guys kelakuannya si Arjuna itu sama Eyang Semar itu. Bengong lah itu Eyang Semar mendengarkannya. Apa iya Arjuna kayak gitu? Heran lah itu guys Eyang Semar. Karena setaunya Eyang Semar, Arjuna itu adalah kesatria yang baik. Oh alah Arjuna, apalagi yang kamu cari lele? Setelah mendengarkan penjelasan Dewa Narada, Eyang Semar pun menitipkan pesan untuk Batara Guru bahwa dia berjanji dia akan menghentikan pertapaannya Arjuna. Batara Narada pun mengucapkan terima kasih dan berpamitan untuk kembali pulang ke Kahyangan. Setelah Batara Narada pulang nih guys, Eyang Semar yang memikirkan caranya gimana ini ya untuk menghentikan Arjuna. Lalu setelah mendapatkan suatu ide, Eyang Semar pun pergi menemui adiknya yang bernama Eyang Togok.
Sesampainya di sana, Eyang Semar pun menjelaskan perkara Arjuna ini kepada Eyang Togok. Lalu Eyang Togok ini diajak sama Eyang Semar untuk menemui Arjuna. Dan berangkatlah mereka berdua menuju tempat Arjuna bertapa. Sesampainya Eyang Semar dan Eyang Togok di sana, wah heranlah mereka itu guys. Melihat gunung yang udah sebesar itu dan setinggi itu guys. Arjuna. Dan Eyang Semar pun menjalankan strateginya. Mereka berpencar di dua sisi gunung tersebut. Lalu Eyang Semar dan Eyang Togok pun memotong itu gunung menjadi dua. Lalu guys, puncaknya itu dilemparkan begitu aja guys. Tuing. Wah, macam lempar tumpeng ya guys. Padahal yang dilempar itu gunung loh guys. Oke, balik lagi ya guys. Dan Arjuna guys yang dengar bunyi boom gitu, bergetar lah dia. Wah, ada apa ini? Ada apa guys? Bangunlah itu Arjuna guys dari pertapaannya. Dibukalah matanya, meleklah itu guys. Dan saat dia melek, di depannya ada Eyang Semar dan ada Eyang Togok. Eyang berdua kok ada di sini? Ada apa ini gerangan? Dan suara apa itu tadi Eyang? Gemuruh suara apa itu Eyang hingga membangunkan pertapaanku? Wah, Eyang Semar dan Eyang Togok, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Kita kembali lagi ke serius ya guys, oke? Eyang Semar pun lalu menasehati Arjuna. Lele, Arjuna, ilmu apa lagi yang kau cari le? Kesaktian macam apa lagi yang kau inginkan lele? Saat ini kau sudah waktunya untuk memberikan ilmumu kepada masyarakat. Kau harus lebih rendah hati. Kau jangan berbuat sombong dan angkuh seperti tadi. Kau nyaris saja membahayakan makhluk di bumi dan nyaris membuat dewa murka. Mendengar hal itu, Arjuna pun guys langsung menyadari kesalahannya dan dia pun langsung bersimpuh ke hadapan Eyang Semar dan Eyang Togok untuk meminta pengampunan. Lalu setelah itu ketiga orang itu pun pergi meninggalkan tempat itu. Dan sejak itu tempat Arjuna bertapa tadi itu disebutlah Gunung Arjuna. Nah, kira-kira begitulah guys legenda asal-usul Gunung Arjuna ini. Hikmah apa nih yang bisa kalian peroleh dari legenda ini? Please tulis di kolom komentar ya. Mungkin ada sebagian guys-guys yang bertanya-tanya ya, kenapa ya kok Arjuna takut sama pengasuhnya, tunduk patuh kepada pengasuhnya? Jadi gini guys, pengasuh zaman pewayangan itu adalah orang yang sakti mandraguna, bukan pengasuh-pengasuh yang diartikan zaman kita sekarang ini. Nah, pengasuh dalam bahasa Jawa disebut pamomong. Nah, seorang kesatria yang punya pemomong itu harus wajib tunduk dan patuh terhadap pamomongnya. Oke guys, jadi begitulah legenda asal-usul Gunung Arjuna ini. Dan lagi-lagi aku ingatkan kepada kalian boleh percaya atau boleh tidak percaya, itu kembali kepada pandangan kalian masing-masing. Dan for your information, biasanya legenda berasal dari beberapa sumber guys. Legenda bisa berasal dari serat kuno, dari kitab agama, maupun dari cerita tutur yang diceritakan secara turun-menurun di masyarakat. Dan itulah sebabnya mengapa legenda terkadang memiliki beberapa versi yang berbeda namun tidak mengurangi kandungan intisari ceritanya. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai akhir. Gue harap guys-guys menikmatinya dan ada hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah legenda ini. Mohon bantu agar channel Umaru Channel ini dapat terus berkembang dengan cara subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk bunyikan loncengnya agar guys-guys semua selalu mendapatkan notifikasi setiap kali gue mengupload ocehan terbaru. Beneran ya, subscribe karena subscribe itu kan gratis. Gue doain deh buat yang subscribe channel Umaru Channel di tahun 2023 nanti berkelimpahan rezeki, sehat walafiat, sejahtera, amin ya robbal alamin. Sampai jumpa lagi di ocehan Umaru Channel selanjutnya.